5.1 seconds ahead of Brad Binder. Coming out of turn 2. Ducati, tim pabrikan MotoGP yang paling ditakuti sejak tahun 2022. Menjadi motor yang paling cepat di trek lurus, motor yang paling stabil di tikungan, dan paling banyak rider yang podium 1 menggunakan motor ini. Tapi sekarang ada yang berbeda. Beberapa seri terakhir Ducati gagal mendapatkan podium tertingginya. Tepatnya 2 seri, di seri Prancis dan di seri Silverstone. Mungkin untuk pabrikan lain ini biasa saja, tapi ini adalah pukulan telak untuk Ducati. Kenapa ini bisa terjadi? Media ramai-ramai mulai membahas istilah krisis Ducati. Apakah ini istilah yang berlebihan atau tanda beneran krisisnya Ducati? Mari kita bahas. Di video kali ini mari kita bahas secara bareng-bareng apa sebenarnya krisis Ducati itu. Apakah beneran bermasalah? Atau hal apa yang sedang mengancam sang raja tahtanya MotoGP? Nah, sebelum kita tahu apa itu krisis Ducati, sebaiknya kita flashback dulu ke belakang tentang masa kejayaannya Ducati. Pada tahun 2022, Ducati setelah 1 dekade puasa gelar, akhirnya juara juga melalui Pecco Bagnaia. Pecco memenangkan atas rivalnya Fabio Quartararo dan Alex Espargaro. Dan di tahun 2023 mereka naik level dengan GP23-nya yang disebut-sebut dengan motor yang sempurna. Kuat di akselerasi, stabil di braking, dan aerodinamis yang sangat luar biasa. Pada saat itu, Ducati menang 17 kali dari 20 balapan utama dan menyapu bersih juara konstruktor. Karena tidak hanya tim pabrikan aja, tim satelitnya pun berburu-buru dan ikut ke podium seperti Prima Pramac, VR46, dan Gresini Racing. Dan dalam atas semua keberhasilan itu berada di Gigi Dall'Igna. Di sini benar-benar tidak terbendung. Tim pabrikan, tim satelitnya itu menang. Dan tim pabrikan lain gak mau seperti ini selamanya. Karena dominasi itu punya batas waktu. Di tahun 2025, Ducati tidak podium pertama di sirkuit Prancis dan di Silverstone. Menjadi hal yang tidak biasa untuk pabrikan Pornigale ini. Karena biasanya itu tidak podium 1 seri aja, dan seri selanjutnya juara lagi, podium pertama lagi. Tapi ini 2 kali berturut-turut. Mereka terbiasa menguasai di setiap race. Jadi 2 kali tidak podium pertama aja, publik langsung heboh. Media langsung heboh sampai keluar krisis Ducati. Jadi istilah krisis Ducati itu bukan berarti Ducati sedang dalam masalah besar. Bukan krisis secara teknis, bukan krisis besar secara performa, apalagi krisis masalah keuangan. Istilah krisis ini dipicu oleh fansnya Ducati, media dan jurnalis yang berekspektasi tinggi terhadap Ducati. Bukan benar-benar mereka itu tertinggal secara teknis. Toh mereka juga yang memimpin klasemen ke-1, ke-2, dan ke-3 dan menjadi yang tercepat. Nah itu jadi kalau di kita itu gorengannya lah. Padahal baru tertinggal 2 kali secara berturut-turut. Itu kan wajar, tetapi kan ini mah Ducati yang terbiasa menang, jadi muncullah istilah krisis Ducati. Ini bukan masalah GP25 yang masih ada problem, tetapi pabrikan lain yang mulai improve dan menyusul. Terbukti Marco Bezzecchi dengan Aprilianya juara 1 di Silverstone, Johan Zarco dengan tim satelit Honda LCR juara 1 di Prancis, dan yang paling terbaru itu Fabio mendapatkan 2 kali pole position. Menandakan apa? Pabrikan lain ini menyusul Ducati. Jadi kata pabrikan yang lain itu waktunya kita berubah. Kita tidak bisa melihat Ducati terus-terusan menang. Buat apa kita ada di sini? Dan jadi istilah krisis Ducati itu makin terasa karena pabrikan lain mulai improve sebenarnya.
Jadi menurut kalian apakah Ducati itu beneran krisis? Kalau menurut saya itu tidak, karena menurut pembalap utamanya juga Marc Marquez tidak, Ducati tidak krisis karena sudah menyapu bersih di Aragon dan menang. Dan Mr. Peko podium ketiga pada saat main race di GP Aragon. Beliau sangat merasakan itu adalah sebuah kemenangan setelah dua race sebelumnya itu hasilnya kurang baik. Nah, kemudian pada saat Aragon Test, Ducati membawa perubahan aeronya. Semoga akan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih gacor lagi.